Ya itu betulnya gambaran yang luar biasa gitu. Jadi Tuhan Yesus itu menebus dunia yang udah hopeless tadinya kan, ya Bethlehem rumah roti itu malah jadi famine, malah jadi kelaparan. Tapi akhirnya balik lagi gitu, akhirnya uh, dikembalikan. Dan Boas itu orang yang kaya, dan dia nggak cuma kaya, dia kerabat terdekat, dan dia mau gitu, dia willing loh, dia mau gitu bahkan menikahi seorang janda gitu kan. Ruth itu kan janda gitu. Jadi orang Moab pula gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, apa kabar? Rita, kabar baik. Kabar Gimana? baik, puji Hai Tuhan. Rita, kabar baik. Semua sehat Hai ya? Rita, kita semua sehat-sehat di sini. Puji Oke, Tuhan. puji Tuhan. Mari kita mulai aja ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Bapak, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Kami ucap syukur dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Dan juga kalau hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri mau ambil alih, Tuhan. Engkau sendiri mau tutup bungkus kami dengan darah Kristus, dan juga Roh Kudus-Mu sendiri yang mau pimpin kami, tuntun kami, kuasai semua pembicaraan kami. Engkau sendiri yang mau berbicara kepada anak-anak-Mu, Engkau sendiri yang mau mengajar karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita hari ini akan bahas mengenai kinsman redeemer. Dalam bahasa Indonesia sebagai itu diterjemahkan sebagai kerabat penebus gitu ya. Dalam bahasa Ibrani adalah Goel. Jadi Gimel, Vav, Aleph, Lamed. Nah, apa sih arti kinsman redeemer ini atau Goel? Jadi ada beberapa tugas atau wewenang dari Goel atau kinsman redeemer ini. Yang pertama, untuk menebus kerabatnya dari perbudakan kalau kerabat tersebut terpaksa menjual dirinya sebagai budak. Jadi kita bisa lihat di Imamat 25 ayat 47 sampai 49. Di sini dikatakan, apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kan kalau orang miskin, dia bisa menjual dirinya untuk bekerja ke orang lain. Nah, kalau misalnya ada kerabatnya yang mampu, dia bisa ditebus gitu ya. Berapa harganya? Seharga berapa lama dia bekerja sampai tahun jubli gitu ya, sampai dia bebas dari seorang budak gitu ya. Nah, itu adalah harganya.
Nah, kemudian bisa juga membeli properti milik kerabat yang terpaksa menjual karena kemiskinan. Kita lihat juga di Imamat 25, ayat 25 sampai 28. Di sini dibilang, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualan itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tapi kalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi kalau dia jatuh miskin, dia jual tanahnya itu bisa ditebus sama dia atau kerabatnya yang mampu gitu ya. Seharga apa? Seharga panenan dari sejak dia mau menebus sampai tahun Yobel gitu. Nah, kemudian juga tugasnya atau wewenangnya mengawini janda saudara laki-lakinya supaya mempunyai anak laki-laki gitu. Jadi kalau dia nggak punya anak laki-laki, dia harus mengawini janda dari saudara laki-lakinya yang meninggal. Itu ada di Ulangan 25 ayat 5 sampai 9. Di sini dibilang, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dengan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Ya. Nah, kemudian menerima ganti rugi kalau kerabat yang mengalami kerugian itu meninggal. Nah, ada di Bilangan 5 ayat 6 sampai 8a dikatakan, berbicara kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Jadi kalau dia bersalah mengambil atau mencuri milik orang lain, dia harus mengembalikan ditambah 1/5 kepada orang itu, atau kalau orang itu meninggal kepada kerabatnya yang terdekat, gitu ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali kerabatnya, ya itu diberikan kepada imam milik Tuhan, gitu. Nah, kemudian juga membalas darah kerabatnya yang dibunuh dengan sengaja. Di Bilangan 35 ayat 19 sampai 21 dikatakan penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Jadi kinsman redeemer-nya ini menjadi penuntut darah ya. Pada waktu bertemu dengan dia harus membunuh juga. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Di sini menuntut balas itu kalau dibunuhnya dengan sengaja. Tapi kalau misalnya pembunuhan itu dilakukan nggak sengaja, misalnya ya dia nggak sengaja kepukul gitu, terus tiba-tiba mati, tapi nggak ada intensi untuk membunuh, itu ada kota yang namanya kota perlindungan. Jadi orang yang nggak sengaja ngebunuh itu bisa tinggal di dalam kota-kota perlindungan
dan mereka bisa bebas di situ, tidak boleh dituntut balas, dan bisa tinggal di situ sampai imam besar yang ada saat itu meninggal. Jadi setelah imam besarnya itu meninggal dan ganti, dia boleh balik lagi ke rumahnya gitu ya. Nah, apa sih persyaratan sebagai kinsman redeemer gitu? Kalau kinsman redeemer itu yang pertama saudara yang terdekat. Jadi saudaranya laki-laki, kalau nggak ada ya ayahnya, kalau nggak ada ya pamannya gitu ya. Jadi saudara yang terdekat. Kemudian dia memiliki kemampuan dalam arti dia punya uang misalnya untuk membeli lagi, menebus milik kerabatnya itu gitu, yang miskin atau menebus kerabatnya yang menjadi budak gitu ya. Dia memiliki kemampuan. Dan yang ketiga, dia bersedia menebus, dia mau menebus gitu ya. Kalau dia nggak mau menebus, ya nggak bisa gitu. Jadi kalau dia nggak bersedia menebus, itu akan beralih kepada saudara terdekatnya yang lain. Nah, kalau yang ditebus, persyaratan cuma satu, dia mau ditebus gitu ya, dia bersedia untuk ditebus gitu. Nah, sekarang kita lihat beberapa kejadian. Yang pertama itu Yehuda dan Tamar, itu ada di Kejadian 38 ya. Jadi Yehuda, dia punya 3 anak, dia kawin dengan orang Kanaan ya, perempuan Kanaan, dia punya 3 anak, Onan, dan Shela. Terus Yehuda itu memberikan istri untuk anak yang pertama, namanya Tamar. Tamar itu artinya date atau kurma ya, atau palm tree, pohon palem. Nah, kemudian dikatakan ini jahat, jadi terus dia mati. Kemudian Yehuda memberikan Tamar kepada Onan. Onan juga jahat juga, akhirnya dia mati juga gitu ya. Nah, kemudian Yehuda nggak memberikan kepada Shela. Kenapa? Karena di sini dibilang, berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shela itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati, seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi dia nggak mau nih, dia takut anak yang ketiga mati juga gitu. Padahal kan seharusnya memang dalam hukum Musa itu harusnya memang diberikan kepada Shela, karena Tamar ini belum punya anak gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah itu istri dari Yehuda itu mati, terus dia eh, pergi mau menggunting bulu kambing ke Timna. Kemudian di sini dibilang, ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu itu sedang jalan ke Timna untuk menggunting bulu-bulu dombanya, maka ditanggalkanlah pakaian kejandaannya, ia berkelengkung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shela untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Jadi dipikir Tamar ini prostitut ya, pelacur. Jadi terus dia membeli Tamar, kita tahu ceritanya, dan akhirnya em, Tamar itu minta pembayaran. Waktu minta pembayaran, Yehuda itu nggak bawa pembayaran gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, oke kalau gitu kamu kasih jaminan gitu kan. Dia minta jaminannya, eh, terus akhirnya dikasih. Nah terus waktu Yehuda itu mau menukar jaminannya itu dengan kambing sebagai pembayaran, ternyata udah nggak ada si Tamar gitu ya. Nah kemudian dibilang, sudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu itu bersundal bahkan telah mengandung. Jadi akhirnya Tamar itu mengandung dari hasil dia dengan bapak mertuanya gitu ya. Nah, kemudian dibilang Yehuda itu bilang bawa perempuan itu supaya dibakar. Nah, waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang inilah aku mengandung. Periksalah siapa yang punya cap materai serta kalung dan tongkat. Jadi waktu itu kan dia minta jaminan, dikasihnya cap materai, kalung sama tongkat. Terus Yehuda meriksa barang itu, dia tahu bahwa itu barang-barangnya dia. Jadi dia bilang, perempuan itu memang benar karena aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku gitu. Jadi akhirnya dia mengaku dia bersalah, dan Tamar itu yang benar karena memang itu adalah hukum hukum Musa pada saat itu gitu ya. Nah, sekarang kejadian yang kedua itu mengenai Ruth dan Boas. Ini juga mengenai kinsman redeemer juga ya. Jadi kita tahu ceritanya, Elimelek itu dia tadinya tinggal di Bethlehem ya. Dia punya satu istri namanya Naomi dan 2 anak laki-laki namanya Mahlon
dan Kilion gitu. Menarik sekali, ini anak-anaknya namanya Mahlon. Mahlon itu artinya sick atau sickly, jadi sakit-sakitan gitu ya. Terus Kilion itu artinya failing atau wasting away, jadi artinya gagal atau sia-sia gitu. Mungkin kehidupan mereka sulit pada saat itu ya, jadi mereka kasih nama anak seperti itu gitu. Nah, kemudian terjadi kelaparan di Bethlehem, mereka pindah ke Moab gitu. Itu lumayan jauh sih. Moab itu sekarang Yordan, jadi kira-kira sekitar lebih dari 70 kilometer ya, sekitar 50 miles gitu dari Bethlehem. Mereka pindah ke sana gitu. Kemudian Mahlon dan Kilion menikahi perempuan-perempuan Moab, Orpah dan Ruth gitu ya. Kita tahu akhirnya Elimelek mati, kemudian Mahlon dan Kilion mati juga gitu setelah 10 tahun mereka di Moab. Nah, kemudian Naomi itu mendengar bahwa di Bethlehem itu sudah mulai membaik gitu ya. Jadi sudah tidak kelaparan lagi, sudah lebih baik. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dan di tengah jalan dia suruh Orpah dan Ruth itu balik. Orpah itu akhirnya balik, tetapi Ruth maksa untuk mengikuti ibu mertuanya gitu ya. Yesus ini adalah Goel atau kinsman redeemer untuk semua manusia. Kenapa? Karena dia adalah firman yang jadi manusia. Jadi harus manusia juga yang bisa menebus. Tidak bisa ditebus oleh hakikat yang lain gitu. Jadi harus manusia sendiri yang datang. Dia menjadi kinsman, dia seperti saudara terdekat kita dan dia yang menebus seluruh manusia.